Baik, ikhwafillah ya. Sekarang kita pengen mengetahui nih ya, keseharian Sultan ya selama di kafilah ini seperti apa ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali ya, seperti apa. Tip Sultan, ahlan ya. Baik. Jadi gimana nih Sultan nih untuk keseharian Sultan selama di kafilah? Selama di kafilah dari awal ya, Mm-mm. pertama bangun tidur, Mm-mm. itu pagi bangun tidur Itu jam berapa ya? sekitar jam 3 sampai jam 4 Jam 3 biasanya. sampai jam 4 aja. Terus setelah itu, setelah bangun ya wudhu dan kemudian sholat tahajud Hmm. dan juga witir, kemudian sholat subuh, dilanjutkan sholat subuh. Setelah itu tahfidz dari habis subuh itu sampai sekitar jam 6. Kemudian habis tahfidz sarapan, atau kalau puasa berarti dia tidak sarapan, dan mempersiapkan diri untuk sekolah akademik. Akademik. Ya. Kemudian sekolah akademik itu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Dipotong sholat duhur. Kemudian setelah itu pulang dan istirahat sampai asar. Bisa tidur kalau misal kecapean, atau membaca kalau masih segar gitu kan di perpustakaan ini. Kemudian sholat asar, dan setelah asar masih ada waktu sampai jam 4:30 untuk persiapan mandi dan segala macam. Kemudian jam 4:30 itu tahfidz, mulai tahfidz kemudian sampai isya. Jadi dipotong sholat maghrib dan isya. Nah, dan setelah isya kemudian makan malam, dan setelah itu waktu malam nih kosong. Nah, itu bisa digunakan untuk membaca ataupun tidur gitu, biar bangunnya bisa cepat. Seperti itu kira-kira. Luar biasa ya Sultan ya. Nah, dan Sultan kan yang kita ketahui ya, bahwasanya Sultan ini bagus dalam segala aspek ya. Dalam segi tahfidznya bagus, dan dalam segi akademiknya bagus juga. Dan orangnya cukup terampil juga ya. Kan pada umumnya biasanya kadang seseorang itu tahfidznya unggul nih, tapi ternyata nilai akademiknya kurang bagus, ataupun nilai akademiknya bagus, tahfidznya agak sedikit kurang bagus ya. Jadinya Sultan bisa seperti itu tuh, mungkin ada tipsnya gimana nih Sultan? Jadi tipsnya pertama, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu memanfaatkan waktu yang ada. Jika waktu itu untuk misal mengaji, ya fokuskan untuk mengaji, seperti itu. Jadi meningkatkan kualitas waktu kita, seperti itu. Dan jangan terlalu banyak menyia-nyiakan waktu, yang itu akan sangat berpengaruh. Mungkin kita seperti ini, Imam Syafi'i dan kita waktunya sama gitu, tapi kenapa hasilnya berbeda? Ya tentu karena beliau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Begitupun dengan kita, harus menyontoh seperti itu, memanfaatkan waktu kita, jangan disia-siakan, seperti itu Ustaz. Luar biasa ya. Tapi kan biasanya ya, dengan Sultan fokus dalam segala aspek dan sebagainya, ada nih satu sisi di mana Sultan ini jenuh, dalam arti futur ya, pasti itu pada umumnya ya. Bagaimana Sultan ketika jenuh ataupun ketika mendapatkan penyakit futur ini menanggapinya? Gimana nih Sultan? Jadi alhamdulillah kalau saya futur itu biasanya digunakan untuk membaca, seperti itu Ustaz. Malah untuk membaca ya? Masya Allah. Dengan membaca bisa hilang futur bisa itu? Hilang. Cuman kalau misal udah badan ini sudah capek, mata sudah lelah, nah itu ya tidur, seperti itu aja Ustaz. Oh, berarti kalau nggak baca tidur. Bacaannya itu apa nih kalau seandainya misal lagi futur? Apa yang ringan-ringan, apa gimana, apa seperti apa kalau Sultan? Jadi tergantung minat saya ketika itu. Jadi minat baca saya tuh berubah-ubah gitu. Terkadang misal hari-hari ini sedang lagi suka sejarah gitu, tentang kisah-kisah, kemudian berganti jadi suka akidah gitu. Seperti itu. Jadi yang saya lagi
tertarik waktu itu. Oh gitu ya, Masya Allah. Berarti bacaannya. ada dua hal ya, jadinya kalau seandainya nggak membaca ya berarti tidur ya. Iya, Ustaz. Aktivitas Sultan. Terus nih Sultan nih terakhir nih mungkin ya, pesan apa sih, pesan untuk pesan untuk kafilah atau terkhusus untuk santri-santri kafilah nih, biar santri-santri kafilah itu luar biasa gitu loh, dan alumninya luar biasa juga ketika lulus mendapatkan yang luar biasa seperti itu Sultan. Ya, jadi pesan ya, pertama untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak menyanyiakan waktu. Mungkin banyak teman yang seru, itu ujian bagi kita. Benar sekali. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan juga banyak-banyak membaca. Dan juga tidak hanya membaca tapi memahami apa yang dibaca itu. Jadi kalau bisa bacaannya tuh ditingkatkan kualitasnya. Jangan, mungkin banyak nih bacaan, tapi ada yang mungkin bacaan yang bisa dibilang membuang-buang waktu gitu. Ada bacaan yang sangat bermanfaat kan untuk ke depan kehidupannya, seperti itu. Ada lagi pesannya ke santri-santri kafilah? Itu aja, Ustaz. Itu aja ya berarti ya. Oh berarti bacaan pun harus diamati dan diteliti ya, maksudnya yang sekiranya benefit dan bermanfaat buat kita itu lebih baik ya. Harus yang bermanfaat. Harus kalau yang ingin bermanfaat, Masya Allah, luar biasa. Kalau seandainya nih, kan Sultan nih sudah 6 tahun di kafilah ya, dan Sultan juga mendapatkan beasiswa, bahkan menjadi salah satu santri teladan ya, dan sebagainya. Apa sih yang pengen diungkapkan dalam hati Sultan untuk yayasan kafilah atau untuk kafilah secara khusus? Baik, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembina kafilah, yaitu Insinyur Haji Abdullah Mas'ud yang telah membiayai saya ya, memberikan beasiswa di kafilah ini selama 6 tahun, waktu yang sangat lama, Masya Allah. Dan juga kepada para ustadz yang telah mengajar dari saya kecil, saya masuk sini belum tahu apa-apa sampai 6 tahun ini, setelah 6 tahun. Dan juga kepada santri-santri, baik kakak kelas, adik kelas maupun teman sekelas yang telah menemani saya aja, dan juga menemani dan membimbing juga, saling memberi pelajaran dan juga nasihat. Seperti itu, Ustaz. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada mereka. Luar biasa ya. Dan juga kepada orang tua yang tidak lupa, yang telah membimbing saya dari kecil, bahkan dari lahir sampai sekarang. Apa nih di kafilah ini selama 6 tahun yang nggak mungkin dilupakan nantinya ke depannya menurut Sultan? Yang menurut saya adalah nasihat-nasihat yang diberikan ustadz dan juga santri, yang itu sangat bermanfaat, jadi sangat memotivasi beberapa, dan itu sangat mempengaruhi hidup saya, seperti itu, Ustaz. Dari para ustadz dan santri. Ada gak nih nasihat ustadz yang sampai sekarang itu ya udah jadinya menjadi prinsip Sultan? Ya, jadi nasihat yang paling berpengaruh itu nasihat dari Ustadz Abdurrahman atau Syekh Abdurrahman ya. Itu ketika saya ragu, ketika itu tuh saya ragu untuk ya mendalami apa yang saya suka, seperti itu, Ustaz. Karena alhamdulillah saya sukanya membaca tentang agama. Nah, tapi saya pas itu masih ragu, dan tapi itu pas kelas 3 ya? Saat kelas, lebih tepatnya kelas 4, Ustaz. Oh, kelas 4 ya? Iya, okay. Kelas 1 SMA. Itu beliau suruh saya untuk memulai, jangan ragu gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang langsung sempurna, seperti itu, Ustaz. Okay. Jadi disuruh memulai, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, mulai saja dulu, seperti itu gampangnya. Contoh, kalau kata beliau, hafalkanlah dulu semua ilmu gitu, walaupun kita mungkin tidak paham, tapi hafalkan dulu gitu. Jangan ragu, harus hafal dan paham, itu tidak harus seperti itu. Jadi bisa dimulai dengan menghafal dulu, mungkin belum paham, insya Allah nanti untuk waktu ke depan bisa memahaminya gitu.
itu yang dipegang sampai sekarang ya. Iya, Ustaz. Masya Allah, luar biasa, jazakumullah khairul jazaa ya Sultan atas kesediaan waktunya. Barakallahu fikum. Ya semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini ya bisa semangat dalam belajar Al-Qur'an, dalam belajar apapun itu ya, dan semoga kalau bisa, kalau seandainya bisa ya, teman-teman semuanya bisa lebih baik dari Sultan ya. Semoga ini menjadikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Jazakumullah khair. Ana Azam wa Sultan, barakallahu fikum. Semangat teman-teman.